Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Tiga. Halo guys. Kami kelompok pengolahan dan produksi benih dari Pasaman Barat akan melakukan wawancara ke BBI di Kinali. BBI atau Balai Benih Induk adalah unit pelaksana teknis daerah yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian. BBI memiliki fungsi untuk menghasilkan, mengelola, dan menyalurkan benih-benih berkualitas pada kelas benih dasar, benih pokok, dan benih sebar untuk tanaman pangan, hortikultura, dan tanaman perkebunan. BBI Kinali yang berlokasi di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, menghasilkan benih-benih tanaman palawija seperti jagung dan kacang-kacangan yang mana dihasilkan pada kelas benih dasar. Sebelumnya, perkenalkan kami dari unit mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi, Pak. Di sini mungkin buat perkenalan dari saya dulu, Pak. Saya Adelia Herunisa, bisa dipanggil Adel, dan teman-teman saya. Saya Felitia, bisa dipanggil Adel, Pak. Saya Freddy Aldo, Pak. Biasa dipanggil Aldo. Saya dari dunia dipanggil Henry. Kalau nama Bapak Tasrel sebagai Satgas BBI Kinali. Anggota cuma 2, ini Pak Wakre, ini Pak Normal Kasnadi. Kami cuma 3 orang. BBI di Kinali ini udah berapa lama, Pak? Kalau BBI Kinali mungkin dari tahun 50-an. Di BBI Kinali ini benih apa aja, Pak? Kalau BBI Kinali kita khusus perbanyakan benih kacang sama jagung. Sama bagian. Untuk apa varietas yang di Varietas. Kalau untuk tanaman kacang tanah kita memperbanyak varietas, ada domba, jerapah, tanah dua, banyak. Kalau untuk kacang, kalau jagung kita perbanyak varietas lamuru, bima, sama sukmaraga. sumber benihnya mana? Sumber benih kalau untuk jagung kita dari Maros. Kalau kacang tanah kita dari Jawa Timur. Untuk tanaman jagung, kacang tanah kita kan ada kelas-kelas benih. Kalau kita perbanyakan BS sama BD yang produksi BBI cuma sampai BD. Untuk sistem penanamannya kan gimana, Pak? Dari pengolahan lahannya? Penanaman kita harus pengolah tanah. Pengolah tanah kita baca kan, menyetar harus. Kalau jagung, Pak? Jagung sama merah yang pakai dorong-dorong itu kan. Kalau untuk kacang tanah bakarannya memang punya kulit ari yang sangat tipis. Nanti kalau pakai alat itu kulitnya kita bakaran. Jadi semua harus manual. Itu juga yang kacang tanah. Nah ya, kalau untuk kacang tanah kita sistem cetak Lego persen 2. Ya, Nah, selama penanaman ini apakah ada kendala? kalau untuk kendala itu pasti ada. Untuk perbanyakkan benih kita harus nggak bisa lepas dari pemakaian pestisida. Kacang tanahnya kan yang lawannya ini kolong yang bikin kacang wal-wal kan. Kalau di jagung itu ada hama. Kalau di jagung ada juga hamanya tapi nggak seberapa. Kalau penyakitnya ada, Pak? Kayak gula itu di jagung. Otomatis tapi nggak fatal kan. Tanam jagung ini, Pak, apakah udah menggunakan alat atau masih? Kalau kita di BBI semua manual, baik jagung, kacang, manual semua. Kalau untuk proses pemupukannya seperti apa? Pemupukan kalau jagung kita kan 2 kali, 15 sampai 20 pupuk awal kan, sama siap itu umur 45 hari. Pupuknya pupuk. Nah pupuknya kita pakai Koska, juga SP36, kapur. Kalau untuk kacang tanah cuma 1 kali kita pemupukan, 15 hari sampai 20. Untuk kacang tanah kita tidak memakai pupuknya. Ini kendalanya kalau untuk benih ini cukup banyak. Isolasi jarak yang lebih, isolasi jarak sama isolasi waktu. Kalau kayak jagung paling enggak 200 meter isolasi jarak antara tanaman benih sama yang lokal. Waktu pun harus beda. Pokoknya waktu dia bunga nggak boleh serentak. Kalau udah serentak ini udah fatal lagi. Untuk benih. Kalau untuk tanaman kayak tanah, ini kalau untuk isolasi jarak nggak gitu. Sekitar 2,5 meter atau 5 meter. Jadi Pak, kira-kira apa faktor utama yang mempengaruhi kualitas benih itu Pak? Kita kalau bisa menanggulangi jarak tanam sama isolasi ya kan, waktu rendah, tergantung benih yang kita tanam. Kalau dari faktor alam kan. Untuk panennya jagung berapa, Pak?
Kalau untuk panen, kalau jagung berapa bulan kalau jagungnya karena biasa itu kan, yang kayak kemarin Lamuru sama Sukmaraga 100 berapa ya? Kurang 4 bulan udah bisa panen. Kalau kacang tanah kita panen 3 bulan. 3 bulan yang pertama. Yang kedua kita harus tengok situasi di lapangan. Faktor yang mempengaruhi umur panen kesuburan. Faktor subur umur otomatis tambah. Yang ini siap panen itulah yang penting. Kalau kayak kacang tanah dan kita bolong. Jadi kalau kayak kita bolong otomatis yang biji kacang udah mulai bisa nanti itu lagi kan. Jadi kalau masih putih nanti pas kita panen ya terlalu bisa nanti bijinya. Jadi kalau untuk benih nggak ada cukup nanti kan. Ini kan untuk kacang tanah kita siap panen di lapangan kan karena bibir kita jemur sampai kadar airnya lebih kurang pokoknya 20. Kejemur kita sampai di bawah 20% lah kadar-kadar. Nah, baru kita uji lapor, siap bersih seluruhnya, kita timbang berapa ton AC, baru kita bikin permohonan pengambilan sampel sama petugas BPSB yang kantornya di sini. Jadi kalau udah lulus baru kita bisa pemasangan. Untuk uji kadar air tadi apa? Ada menggunakan alat atau metode? Ada Cara pakainya gimana, Pak? sistem pemakaian. Ini kita ambil kacang, kita taruh sini kan, masuk. Nanti kita press, nanti ada pakainya, ada keluar nanti kan. Cara pakai. Kalau untuk kacangnya ini ditumbuk dulu atau Enggak, langsung. Pokoknya kacangnya kalau kita ingin untuk ngebuat kadar airnya boleh kita pegang. Ini pakai kadar dulu. Walaupun jagung, pokoknya seluruh yang mau diambil kadar air, kita boleh pegang. Berapa kadar air? 6%. Baru bisa lulus di lapor kemasan mobil ini. Kalau karena kecakapan ini pakai sekitar 20 kilo. Kalau jagung 5 kilo. itu kan karena setelah dimasukkan ke plastik itu dipegang udah di Press, ada juga. untuk labelnya berarti udah ada informasi benihnya itu. Untuk informasi benih ada. Itu di label produksi kita kan ada kelas benihnya. Pokoknya lengkap sudah mas ada air lengkap. Jadi sini ada juga ruang penyimpanannya. Bukan ada ruang processing ada. Untuk penyimpanan kita akan tergantung masa edarnya 3 bulan kan. Kalau udah lewat 3 bulan kalau nggak salur lagi, kalau yang labelnya putih masih bisa kita uji ulang sekali lagi. Cuma masa edarnya pendek, lebih kurang 1,5 bulan. Mbak, apakah kemasan ini mempengaruhi daya simpan benih? Benar-benar. Konsumennya kan langsung ke sini, Pak. Iya. Kalau penjual kita bebas dari manapun bisa. Kalau masalah harga kita udah diatur sama aturan dari provinsi ya. Nggak bisa kita lebih, nggak bisa dikurang. Biasanya kalau udah ada konsumen datang, Pak. Enggak. Kalau untuk kacang tanah yang banyak minat dari Solo, Solo Selatan. Biasanya sebelum dipasarkan itu diuji daya kecambah dulu, Pak. Iya. Di sini, Pak. Nah itu ada juga petugas nanti dari BPSB Bukit Tinggi. Harus orang yang ambil, nggak boleh bisa. Ini diuji di Di Bukit Tinggi, Di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi lapornya kan ada Bukit Tinggi. Iya, Pak. Kan ada ruangan penyimpanan juga. Itu boleh. Boleh. Jadi ini tempat apa sah? Halo guys, jadi hari ini kita mau melihat gudang penyimpanan benih yang ada di sini. Sampai target penyaluran kan. Kalau ada seminat kurang. Ini perhitungannya profit A1. Kita kan udah terlanjur pakai biogas. Ini kelasnya profit A1. Ini BD ini. Masih layak jadikan keturunan lagi nanti BP, baru bisa dilempar sama kelompok tani atau masyarakat bisa. Jadi guys, kita lagi di tempat penyimpanan. Nah, ini benih jagung sama itu juga benih jagung.
1, 2, 3.